Nggak nyerang kakek keledai lo. Tunggu gue keluar, gue gigit mati lo si Zou Bapi. Ngapain liatin? Belum pernah lihat keledai seganteng ini? Lo bisa ngomong? Anjir, lo zombie juga bisa ngomong. Lo bilang gue zombie? Bacot, bau lo lebih nyengat dari gue. Bro, sini ngobrol bentar. Ngegiling mulu tiap hari, bosen banget sampai mati. Gue jadi zombie. Masih ngerti bahasa zombie, tapi manusia kayaknya nggak punah. Menurut ingatan pemilik asli, manusia punya cara buat ngelawan zombie. Dijadiin kuli doang. Cepetan, belum makan ya? Kalian berdua binatang, buruan giling buat gue. Ayo kamu beresin kacang-kacang ini. Bupati udah nungguin. Tetep aja akar pengendali mayatmu yang paling ampuh. Monster-monster ini nggak perlu dikasih makan rumput. Nggak perlu digaji, siang malam tanpa henti. Benar-benar harta karun dari langit. Ya iyalah, tapi tetep harus hati-hati. Hehehehe, Bupati bilang, kalau akar pengendali mayat ini dipakai kebanyakan, mereka jadi nggak bergerak. Nanti langsung dibakar aja. Akar pengendali mayat ngalahin energi roh. Tenaga kerja gratis. Dipakai sampai habis terus dibakar. Di zaman sekarang makhluk aneh nggak punya hak hidup. Cuma barang habis pakai. Dakiang, kamu mau dibakar nggak? Omong kosong, siapa yang mau jadi keledai panggang? Mulai sekarang. Dengarkan aku. Posisi jerat di lehermu salah. Titik bebannya terlalu tinggi. Setengah dari kekuatanmu, melawan berat batu giling, bukan mendorongnya berputar. Tundukkan kepalamu. Pusatkan berat badan pada tulang kuda depan. Anjir, jadi lebih ringan. Ini namanya prinsip tuas. Fokus menarik batu giling. Jangan sampai mandor curiga. Jalan lebih cepat. Mogok kerja ya. Bro, kamu nggak apa-apa? Tali ini mencambuk badan, sakit banget sampai mau mati kan? Nggak. Enak banget. Bahkan ingin dicambuk lagi. Udah gila kali ya. Sini. Kamu ngerti aku ngomong kan? Raja-raja. Jangan makan kami. Daging kami asam. Nggak enak. Aku nggak makan, kalian bantu aku kerjain sesuatu. Kalau udah selesai tiap hari ada kedelai buat kalian makan. Ini Raja. Anda perintahkan apa saja kami siap laksanakan. Tikus-tikusku ini nggak akan menolak. Pergi ke kota, dengerin orang-orang itu ngomongin apa. Tentang Bupati. Tentang dinas pengawas mayat. Terus tunggu pembakaran mayat di belakang gunung. Pulang sebelum gelap, laporin ke aku. Kak Van, kamu bisa nyuruh tikus? Kamu dulunya peramal ya? Diam dan istirahat. Hei daging busuk di sana. Kenapa bergerak sembarangan? Diam, jangan pikir jadi monster bisa lolos dariku. Tenaganya kurang. Bukankah baru saja makan? Raja sudah cari tahu. Pejabat korup itu hari ini membanting gelas di rumahnya. Katanya dari dinas penjaga kota. Bulan depan akan datang untuk merekrut pekerja mayat hidup. Pekerja mayat hidup ya? Maksudnya zombie muda yang berkualitas baik dan kuat. Bupati mengambil dari atas semua uang untuk memelihara zombie dikorupsi. Sekarang sebagian besar tenaga kerja zombie di kota sudah rusak. Dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Kakak Van, kakiku lemas menarik penggilingan hari ini. Zou Bapi menatapku beberapa kali. Aku pasti ada di daftar. Gue nggak mau kebakar mati. Mau nggak tiap hari makan sawi putih? Abang gue udah mau jadi sate nih. Udah deh, jangan ngasih harapan palsu. Kita aja nggak bisa keluar dari pintu ini. Rantai besi ini dibuat dari besi murni. Kak Van itu zombie apa dewa sih? Gue zombie yang ngertiin orang kok. Pergi jagain pintu buat gue. Kalau ada yang deketin langsung lapor. Gerak cepetan, pilih aja daging busuk yang udah nggak guna itu. Bupati udah perintahin, jam 12 siang. Tungku pembakaran di belakang bukit, harus si keledai buangan ini. Kemarin sudah kulihat dia tak berguna. Lepaskan yang pertama, bakar saja. Ah. Aneh sekali. Daging mati ini kemarin kulihat hampir rontok. Kenapa hari ini terasa membesar satu lingkaran?
Ada yang aneh, auranya belum hilang. Ambil rantai besi hitam tertebal itu. Serahkan dia pada pejabat Zhenhu untuk dihukum. Mandor Zhou, kau bisa bicara. Kau bukan zombie biasa. Kau adalah Raja Mayat. Aku bukan Raja Mayat. Aku adalah Xiu Chai. Cepat cambuk dia, cambuk sampai mati dengan rotan Zhenhu. Kekuatannya lumayan, tapi masih kurang. Dari sudut pandang mekanika, posisi kuda-kuda kalian terlalu lemah. Jangan mendekat, aku pejabat kerajaan. Pengawas Zhou, aku barusan bilang. Aku cuma seorang sarjana. Aku bicara soal logika. Mulai hari ini, dia tidak perlu lagi menarik gerobak. Ya tidak ditarik lagi. Dan waktu kerja sehari-hari tidak boleh lebih dari 4 jam. Dan setiap hari harus disediakan 10 jin kedelai berkualitas tinggi. Kurang sejengkal aku akan remukkan tulangmu. Baik, semua akan diberikan. Bagus sekali. Daqiang, ayo kita lihat ke dapur belakang. Karena tidak perlu menarik gerobak lagi. Kita harus memperbaiki gizi. Sarjana, kau adalah kakek buyutku. Mulai sekarang kau tunjuk kemana aku akan menggigit ke sana. Monster, kau pasti mati. Aku akan melaporkan ke dinas kota. Sialan, pejabat korup terkutuk. Bahkan kedelai pun serakah. Santai aja. Si kuat mau bikin ulah besar nggak? Sebesar apa? Saking gedenya sampai kita bisa bikin aturan sendiri di dunia ini. Di dunia ini bikin aturan sendiri. Si raja tua bangka itu pergi ke kantor kabupaten. Bupati lagi ngumpulin pasukan kota. Malah ngeluarin akar petir 100 tahun itu. Ada lebih dari 500 orang. Lagi pada nyerbu ke sini. 500 orang terlalu sedikit, Daqiang. Udah kenyang belum? Hehe, belum kenyang. Tapi udah siap buat berantem. Tuan Xiu Xian, gimana kalau kita balik lagi aja buat muter gilingan? Kekuatan di luar sana itu. Tadi aku ngintip dari celah pintu. Gelap gulita kayak lautan manusia. Pasukan kota pada bawa pedang dan tombak yang berkilauan. Bisa-bisa kita dicincang jadi isi pangsit. Daqiang, kamu mau sambil makan kacang sambil dipukulin? Dicambuk di tanah? Nggak mau, jadi tegakkan punggung keledaimu. Sekarang kamu adalah tunggangan mutan, yang sudah lepas dari nafsu binatang rendahan. Orang bijak berkata keagungan tak bisa ditundukkan. Raja Gu Zize perkasa. Sang raja sungguh menggetarkan. Aku barusan pergi ke depan untuk memata-matai. Pejabat daerah yang korup itu duduk di tandu 8 orang. Di tangannya memegang kotak kayu merah. Di dalamnya pasti adalah akar guntur abadi yang legendaris. Akar guntur abadi. Semoga bisa melancarkan meridian di tubuhku yang kaku ini. Dan mengendurkan otot-ototku. Tuan Bupati. Itu dia daging mati ini. Dia tidak hanya tidak takut pada akar guntur biasa. Dia juga bisa bicara. Dia merobek tali tambang dengan tangan kosong. Dan meremukkan tulang selangka orang kecil ini. Ini pasti Raja Mayat yang jadi siluman. Mau memberontak. Hebat sekali pekerja kasar yang tulangnya luar biasa ini. Kekuatannya bisa mengangkat kuali, napasnya tersembunyi di dalam. Kalau sampeyan tangkap monster langka kayak gini, terus dikasih ke petinggi di kantor pengawas mayat. Penilaianku tahun depan pasti dapat nilai A. Promosi jabatan udah di depan mata. Bupati emang cerdas, tapi monster ini kuat banget. Jangan sampai diremehin. HMPH, kuat doang emang kenapa? Cuma bangkai hidup yang gak ngerasain sakit doang. Gak bakal bisa kabur dari genggaman saya. Mati di bawah akar petir 100 tahun milikku. Adalah keberuntunganmu di kehidupan sebelumnya. Habislah, sudah habislah. Benda itu membawa petir Tuan Sarjana. Kita menyerah saja. Selama Bukit Hijau masih ada, tak perlu takut kehabisan kayu bakar. Yin dan yang saling memicu. Menjadi petir. Akar ini ternyata bisa menimbun energi petir langit dan bumi sendiri. Keajaiban alam semesta Daqiang ini sungguh luar biasa. Jika bisa menyerap energi ke dalam tubuh, seharusnya ini adalah metode penguatan tubuh yang sangat baik. Energi petir yin dan yang apa itu? Aku bilang, boleh mulai sekarang. Semoga kekuatan petir ini jangan mengecewakanku. Daging mati yang sombong, tidak tahu diri. Berlutut sekarang. Wah, yang mulia Bupati sungguh perkasa. Monster ini pasti sudah jadi arang.
Energi petir lumayan. Sayang orang yang memegang cambuk ini energinya lemah. Terlalu ringan dan tak bertenaga. Hanya masuk kulit, tidak sampai ke sumsum tulang. Tuan Wang, apa kau semalam menginap di Hong Yuan? Kekuatan tanganmu bahkan tak cukup untuk memijat punggungku. Hei, kau tidak takut pada akar petir 100 tahun? Bahkan Raja Mayat 1000 tahun pun kalau kena, cambuk ini akan hancur lebur. Buku ritual berkata, datang tanpa membalas itu tidak sopan. Kau lancang, cepat lepaskan. Harta karun pemurnian tubuh semacam ini, ada di tanganmu sungguh pemborosan. Aku ambil. Aduh. Berani-beraninya. Seluruh pasukan dengarkan perintah. Tangkap iblis ini, hidup atau mati tak peduli. Bunuh. Hati-hati si Jin. Api tempa baja yang belum matang. Terlalu banyak kotoran, membuat besi rapuh tapi tidak kuat. Bulu ekor batang panah ini juga panjang pendek tidak beraturan. Akurasi sangat buruk. Teknik peleburan Kementerian Teknik Dakian sungguh. Makin merosot kayu lapuk tak bisa diukir. Jangan dengarkan omong kosongnya yang menyesatkan. Monster ini kebal senjata. Gunakan formasi militer untuk menekannya. Serangan tusuk formasi tombak panjang. Terlahir dari formasi Bagua, tapi hanya dapat bentuknya bukan jiwanya. Sayap kiri kosong, sayap kanan dibuat jelas, penuh gelap. Karena kalian tidak mengerti adaptasi, maka aku si sarjana ini akan memberimu pelajaran cara memecahkan formasi yang hidup. Mulai. Dia mau ngapain sih? Mekanisme gerbang Mo jatuh 1000 jin hancurkan 10.000 hukum. Aduh. Aduh, kakiku kesemutan. Mati sana monster. Anjir Tuan Cendikiawan. Kamu beneran orang terpelajar ya? Kata orang bijak, orang terpelajar itu harus berwibawa. Biar punya bobot. Biar bisa ngomong pakai logika. Kamu jangan bunuh aku. Aku pejabat negara. Menurut hukum dinasti Qian, membunuh pejabat itu hukuman mati sekeluarga. Dinas pengawas genggam besi pasti nggak bakal lepasin kamu. Pak Bupati, kayaknya kamu salah paham sama aku deh. Aku bilang aku ini Cendikiawan. Aku punya gelar resmi. Aku paling suka ngomongin aturan sama orang. Aturan itu penting bahkan buat orang yang gak punya aturan. Tadi kalian seenaknya ngirim pasukan ngepung aku. Bikin aku kaget banget lahir batin. Ini namanya nyari gara-gara sama nyawa orang. Lagian uang perawatan dan jatah kacang yang dikasih negara tiap bulan buat warga pekerja. Dan jatah kacang, menurut hukum Dakian, mengkorupsi dana militer dan menindas pekerja. Semua adalah kejahatan berat. Jika aku membawa bukti ini ke prefektur untuk melaporkanmu, apakah topi hitammu masih bisa dipertahankan? Kau daging mati. Bahkan mengerti hukum Dakian. Aku orang yang murah hati. Memberimu kesempatan untuk menyelesaikan secara pribadi. Pertama, semua kedelai di lumbung kantor kabupaten. Muat di 5 gerobak besar. Kedua, pergi ke bengkel pandai besi di kota dan siapkan untukku 300 set yang paling. Kapak palu beliung dan gergaji yang kokoh. Ketiga, minyak wijen yang kamu korupsi dari kantor rumah tangga kota. Uang diubah menjadi uang kertas senilai 3.000 tael. Serahkan semuanya sebagai kompensasi. Ahaha, kau ini perampokan. Bukan ini disebut upacara penghormatan. Ini adalah biaya sekolahku mengajarimu cara menjadi pejabat yang bersih. Ah. Bupati Wang. Gimana penjelasan gue udah benar belum? Setuju. Semua terserah Tuan Siu Chai untuk memutuskan. Dakiang menghitung persediaan. Kacang kedelai lauda 5.000 jin. Garam halus 500 jin. Berbagai macam perkakas besi 300 buah. Ada juga uang kertas baru dari Bank Datong 3.000 tael. Raja kita kaya raya. Belum pernah melihat kacang sebanyak ini seumur hidup. Mulai sekarang kita akan makan nasi campur kedelai setiap hari. Bagus, cukup untuk memulai. Hei Raja. Orang-orang bodoh ini sulit diatur. Bagaimana jika mereka menggigit orang di mana-mana? Maka pasukan penjaga kota benar-benar akan mengejar kita sampai ke ujung dunia. Aku tidak ingin mati bersama. Tidak masalah. Segala sesuatu memiliki alasannya. Zombie pun tidak terkecuali.
Aku tahu kalian belum punya kesadaran. Tidak mengerti perkataan orang suci. Tapi mulai sekarang, kalian hanya perlu mengikuti satu perintah, berbaris. Berdiri tegak, kencangkan perut dada membusung, berdiri tegak. Kencangkan perut dada membusung. Saat berjalan jangan menyeret kaki. Dengarkan perintahku, jalan di tempat, kiri kanan kiri, jalan di tempat. Ini pasukan penjaga. Pasukan elit terbaik di provinsi kita, bahkan tidak serapi ini. Kakak Kiang kamu yang teriakkan aba-abanya. Di tambang terbengkalai gunung angin hitam 30 mil di luar kota. Siap. Semangat semua, jangan sampai memalukan, siap jalan. 1, 2, 3, 4. Cepat pergi laporkan ke kantor kota. Katakan kalau kabupaten kita punya seorang sarjana yang bisa melatih. Lu Dakiang. Ada perintah apa, Raja? Siapkan panci dan nyalakan api. Rebus kedelai. Bagikan setengah kati untuk setiap zombie. Merebus kedelai? Raja, mereka kan zombie. Mereka ingin makan daging, ingin minum darah segar. Kedelai ini dimakan. Apakah perut kering mereka bisa mencernanya? Jangan sampai sakit perut. Huang Di Neijing berkata. 5 biji-bijian untuk menyehatkan, 5 buah untuk membantu, 5 hewan untuk manfaat. Kedelai adalah yang terunggul dari 5 biji-bijian. Paling bisa menyehatkan tengah dan menambah energi. Memperkuat akar dan menumbuhkan sumber. Meskipun perutnya kering keron. Tapi energi biji-bijian dalam kacang. Kemampuan menyerapnya lebih kuat dari manusia. Makan daging manusia, melanggar hukum alam. Dan mudah membuat mereka benar-benar menjadi binatang buas yang mengamuk. Kacang kedelai rebus sudah cukup untuk mengisi kekurangan yang dibutuhkan untuk pergerakan otot dan tulang mereka. Astaga, mereka benar-benar makan kacang. Masalah perut teratasi. Selanjutnya adalah dasar untuk berdiri. Besok pagi saat fajar. Bagikan semua kapak ini. Bagikan kapak. Untuk apa, Raja? Bukankah kita datang untuk menjadi bandit gunung? Perampok gunung liar tidak punya masa depan. Aku ingin menciptakan di dunia yang kacau ini negara kita sendiri yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan bertani dan kerajinan tangan? Mulai besok, 50 zombie ini akan dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi pergi ke gunung belakang untuk menambang biji besi. Shift malam pergi ke hutan untuk menebang pohon dan membakar arang. Aku ingin dalam 5 hari membangun tungku peleburan baja yang menghasilkan 1000 ton per hari. Shift pagi dan malam bergantian tanpa istirahat. Raja, bukankah Anda pernah berkata di kota dengan pejabat korup itu? Bupati mengatakan hanya bekerja 4 jam sehari. Mengapa sekarang untuk kita sendiri? 12 jam kerja tanpa henti. Dakiang, perkataanmu keliru. Bekerja untuk pejabat korup itu namanya kerja paksa. Tentu saja harus berjuang demi hak, memulihkan diri. Tapi sekarang kita bekerja untuk diri sendiri. Ini namanya membangun fondasi. Mencius berkata ketika langit hendak menurunkan tanggung jawab besar kepada seseorang. Pertama-tama ia akan menguji hati dan tekadnya. Bikin badan kuat. Semua kerja keras kita di awal. Demi masa depan yang makmur. Di mana kita bisa makan enak tiap hari. Pramuka sudah kembali. Yang mulia, saya sudah terbang mengelilingi kedalaman gunung angin hitam. Di belakang gunung ini ada sebuah urat tambang emas terbuka yang sangat bagus, tapi kenapa? Katakan saja tidak apa-apa. Tapi di dekat urat tambang itu bersarang seekor serangga mutan yang sangat ganas. Ukurannya sebesar gunung kecil. Dia menyebut dirinya penguasa gunung angin hitam. Dia mengancam bahwa gunung ini adalah wilayahnya. Siapapun yang berani melangkah setengah langkah, dia akan memakannya. Dakiang, kipas penghembus udara untuk tungku peleburan besi kita. Saya sedang khawatir tenaga manusia tidak kuat menariknya. Ini dia. Sumber tenaga gratis terbaik datang sendiri. Bos, kalian harus datang tengah malam untuk mencari serangga besar itu ya? Itu kan harimau, raja segala binatang. Sebelum mutasi aku lihat dia aja udah ngompol. Apalagi sekarang, kata Konfusius. Ada teman datang dari jauh. Sungguh menyenangkan. Karena di gunung ini ada ular lokal yang jadi raja. Sebagai tetangga baru, kita harus berkunjung sebentar. Sekalian pinjam tenaga dia. Raja ada di gua besar di depan sana.
Macan itu baru aja makan babi hutan siang tadi. Sekarang pasti lagi tidur nyenyak. Nggak perlu kita masuk. Tuan rumah udah keluar nyambut tamu. Makhluk buta apa yang berani ganggu tidur raja? Sekumpulan zombie sampah yang cuma cocok buat narik gilingan. Berani datang ke depan gua raja bikin ulah. Hahaha raja. Dia kayaknya lagi sensi banget pas bangun tidur. Dia kayaknya masih ngantuk banget ya. Halo saudara harimau. Saya Li Fan. Saya seorang sarjana dari dinasti Tianxun tahun pertama. Baru saja tiba di tempat ini. Saya ingin meminjam tempat Anda sebentar. Untuk menempa besi, memperbaiki alat pertanian. Apakah Anda bisa membantu saudara harimau? Sarjana? Hahaha. Daging busuk jadi sarjana? Berani-beraninya kau sok pintar di depanku. Kau pikir kau siapa? Aku tidak peduli kau sarjana atau apapun. Di wilayahku kau adalah makananku. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Bicara, daging busuk tidak pantas bicara syarat. Yang mulia hati-hati. Menteri berkata. Kesombongan membawa kerugian. Rendah hati dapat manfaat. Ini tidak mungkin. Kak harimau walau tenagamu besar. Tapi intimu tak stabil, dasarmu goyah. Terjangan ini murni kekuatan kasar. Tanpa aturan. Biar si jenius ini menjatuhkanmu. Lepaskan aku raja ini. Kau iblis. Jika kau tidak mengajar lalu membunuh itu disebut kejam. Aku mengerti usahamu berlatih tidak mudah. Hari ini aku tak akan membunuhmu. Tapi kau tadi menghinaku. Hukuman mati bisa dimaafkan. Tapi hukuman hidup tak bisa dihindari. Kak harimau. Sekarang bisakah kita bicara baik-baik? Meo. Bisa Tuan Jenius. Si kecil harimau tak mengenali kebesaranmu. Telah mengganggu perjalanan Anda punya hati yang besar. Anggap saja aku kentut dan lepaskan aku. Kucing sakit ini masih sombong ya? Kakek keledai aku salah. Aku tidak akan membunuhmu. Karena kamu sangat berguna. Aku sudah melihat tungku peleburan besi yang ditinggalkan di Gunung Fenghei ini. Kipasnya sangat berat. Zombie biasa tidak kuat menariknya. Kekuatan Dakiang juga tidak cukup. Kamu bertubuh besar. Ototmu penuh. Sangat cocok untuk menarik kipas. Jika kamu memberikan pasokan udara dengan baik, aku jamin kamu akan makan kedelai rebus tak ada habisnya setiap hari. Tarik kipasnya, makan kedelai. Raja aku makan daging. Lagi pula aku adalah Raja Gunung. Anda menyuruhku bekerja keras di bengkel pandai besi. Gue lagi narik tuas paling keren nih. Dari kecil gue udah punya mimpi jadi pandai besi. Kedelai bagus, kedelai mantap. Makan kedelai bikin panjang umur. Bagus banget. Anak ini bisa diajarin. Bawa dia balik ke markas. Besok pagi langsung dikerjain. Aduh. Teman-teman meskipun kita jadi kaum terbuang. Dan tak diterima dunia. Tapi langit berputar. Orang kuat terus berusaha. Gunung angin hitam ini. Punya tambang dan kayu. Aku akan membangun markas pertanian kita di sini. Agar mandiri. Dakiang ambil palu besi dari mobil dan lempar ke sini. Ikuti perintahku. Yang pernah menempa besi semasa hidup maju selangkah. Baik, mulai hari ini. Kau akan kupanggil palu besi. Ada lagi? 4 pandai besi cukup. Dakiang, kau bawa sisa 46 orang bagi pergi ke gunung belakang buat gali biji besi yang terbuka. Tim lain pergi ke hutan buat tebang kayu bikin arang. Siap raja? Tunggu aja raja. Kak harimau. Giliranmu. Raja aku. Aku beneran gak pernah tempa besi lo. Gak perlu kamu tempa besi. Lihat kotak udara kayu raksasa itu. Kamu pasang di badanmu. Dengerin suara palu si besi tua. Dia palu. Kamu tarik sekali ke depan. Jaga kecepatan konstan. Jangan terlalu kencang. Jangan juga terlalu santai. Tarik kotak udara.
Raja, gimana menurutmu hasil kali ini? Bagus, keahliannya nggak hilang juga. Berapa banyak yang sudah kita pukul selama 3 hari ini? Kapak 100 buah, bajak besi 50 unit, dan juga kapak pembelah gunung 80 buah palu besi. Mereka benar-benar punya bakat menempa besi dari lahir. Bos, boleh aku istirahat sebentar? Kakak harimau, ketahananmu perlu ditingkatkan nih. Istirahat setengah jam yuk, abis makan lanjut lagi. Raja mau ngapain sama alat-alat tani ini? Zombie kan gak makan sawi. Pangan adalah prioritas utama rakyat. Kita butuh kedelai buat jaga stamina. 5.000 jin kedelai habis dalam setengah bulan. Kalau sampai kehabisan makanan, mereka bakal balik jadi monster pembunuh. Ya udah, kita rampok aja. Pergi ke kota rampok lumbung padi. Dasar bodoh, nanti kita jadi bandit pengembara. Pasukan penjaga dinasti Dakian. Dalam sekejap bakal musnahin kita. Kita dengerin perintahku, baris. Hadap ke lereng bukit tanah kosong itu. Angkat cangkul gali tanah. Bos, Anda mau ngajarin zombie bertani? Ini namanya mandiri. Berkecukupan. Dengan alat tani besi berkualitas. Dengan tenaga kerja yang gak kenal lelah ini. Kita tanam kedelai sendiri. Pajak dinasti Dakian berat. Rakyat sengsara. Tapi di sini, gak ada pajak. Gak ada kerja paksa. Cuma keringat dan sukacita panen. Wah, ide bagus, bos. Tapi bertani butuh bibit. Kedelai yang kita bawa udah direbus semua. Gak nyisain bibit. Dan di akhir musim gugur yang dingin ini, bahkan kedelai yang ditanam pun takkan berkecambah. Menyelidiki sesuatu untuk mendapatkan pengetahuan. Juga tentang mengikuti waktu. Karena musim dingin tak bisa menanam. Maka kita hanya bisa menempuh jalur perdagangan. Apa maksudnya dagang? Dinasti Dakian dilanda perang dan wabah. Peralatan besi di kalangan rakyat sangat langka. Bahkan bajak kayu pun pakai besi. Barang-barang yang kita pegang ini adalah mata uang yang kuat di pasar gelap. Tikus gagak. Kalian berdua selidiki hutan di sekitar sini beberapa hari ini. Ada menemukan jejak aktivitas manusia? Sebaiknya itu kafilah penyelundup. Aduh raja, tikus, kemarin aku menemukan sebuah benteng di sisi gunung. Namanya Benteng King Feng. Di dalamnya ada sekitar 100 orang menimbun banyak barang rampasan berupa pisau makanan dan kain. Bagus sekali Benteng King Feng. Mendengar namanya saja sudah terasa aura persilatan. Apakah mereka tertarik pada alat besi berkualitas tinggi di daerah ini? Tertarik? Raja, ada orang datang. Puluhan orang memegang senjata, hahaha. Bro, kita dari King Feng Village udah kaya raya nih. Bos besar emang cerdas banget. Bos besar, lihat deh, ada zombie di sana. Banyak banget zombie. Hahaha, benar-benar kejadian langka di dunia. Woi, si jangkung yang sok misterius itu. Gue bos besar dari King Feng Village. Zhao Sandao, si mata satu yang ganas. Mendingan lo kabur sekarang juga. Semua besi dan tungku peleburan ini. Tinggalin semuanya buat gue. Kalau nggak, penggaris besi di tangan gue bakal bikin kalian. Ternyata bos besar Zhao dari King Feng Village. Sudah lama dengar namanya. Saya Li Fan, seorang sarjana dari Dakian. Kamu zombie. Zombie yang bisa bicara, meskipun aku amnesia. Penampilanku mungkin, tapi akal sehatku masih ada. Aku tetaplah orang terpelajar yang tahu sopan santun. Bos Zhao di siang bolong. Merampas properti sah milik kantorku. Sungguh tak sopan. Sopan santun macam apa? Kau mayat hidup berani mengajariku? Mau kau sarjana atau raja puisi? Hari ini besi-besi ini jadi milikku. Saudara-saudara, ambil senjatamu. Kata Konfusius, orang terpelajar bicara bukan berkelahi. Tapi meski dihadang ribuan orang, aku tetap maju. Karena bos Zhao tak mau berunding. Aku terpaksa mengajari kalian dengan alat tani ini. Palu, lihat baik-baik. Cepat sekali. Gaya pertama, sapu pasukan langit.
Monster macam apa sih kamu ini? Kata sang guru kalau bertiga jalan bareng. Pasti ada yang bisa gue jadiin guru. Bos Zhao. Udah belajar hari ini? Gue belajar dari nenek lo. Pedangnya sih pedang bagus, sayang tenaganya kurang gede. Tuan cendekiawan. Hamba punya mata, tapi nggak kenal siapa Tuan Taisan. Ampun kek, ampun. Bos Zhao nggak perlu sungkem gitu. Gue barusan bilang. Gue ini orang terpelajar. Pakai logika buat ngomong, bisa ngobrol. Kayak mau ngobrol gimana juga boleh. Semua anak buah di King Feng Zai bakal nurut sama Kek mulai sekarang. Gue lihat abang-abang sekalian udah jauh-jauh datang nggak gampang. Gini deh, karena udah datang. Tolong bantu aku. Bawa balik 50 jin besi masing-masing. Kirim 5.000 jin kedelai dalam 3 hari. 300 jin garam kasar. Tukar dengan 100 set pakaian goni. Kalau kurang 1 jin aku sendiri yang akan berkunjung ke desamu. Dijamin kedelai dan garam akan dikirim dalam 3 hari. Nggak kurang sedikit pun. Ilmu itu kekuatan ya, raja kekuatan ini agak kelewatan nggak sih? Tertawa yang sopan dong semuanya. Kata orang bijak kalau ada teman datang dari jauh. Bukankah itu menyenangkan? Karena ada tamu yang akan datang. Kita harus menunjukkan etiket para cendekiawan dagan. Dilarang ngiler, dilarang memutar bola mata. Tunjukkan kebaikan kalian terhadap sesama manusia. Lewat senyuman. Raja jangan siksa mereka lagi. Lihat saja cara mereka tertawa. Lebih bikin merinding daripada nangis. Senyumnya lebar banget sampai ke telinga. Air liurnya ngalir sampai 3 meter. Ini mah bukan nyambut tamu. Ini mah jelas. Dakiang kamu cuma keledai. Kamu ngerti nggak sih arti tamu adalah raja? Gue Li fans semasa hidup gue seorang sarjana. Gue belajar ilmu kebajikan. Sekarang meskipun gue sial kena wabah mayat hidup. Dan berubah jadi makhluk aneh. Tapi hati gue yang mendambakan kebajikan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan kejujuran. Masih berdetak. Di gunung ini tiap hari gue cuma ngadepin kalian. Sekumpulan daging mati dan binatang buas yang saling pandang. Bahkan nggak ada teman buat ngajak puisi gambar. Ngopi dan diskusi. Betapa sepinya. Raja hatimu sudah lama nggak berdetak. Gue cuma pengen punya beberapa teman yang masih hidup. Kita duduk bareng ngopi, ngobrolin urusan dunia, diskusiin 4 kitab dan 5 klasik. Sekalian tukar pengalaman nanam kedelai. Apa ini juga sebuah kemewahan? Yang mulia raja dengan 1 tangan. Anda bisa mengangkat patung perunggu seberat 800 jin dan melemparnya seperti bola. Siapa orang hidup yang berani berteman dengan Anda? Omong kosong selama senyumku cukup hangat. Orang hidup pasti bisa merasakan kebaikan. Kakak harimau jangan menggerogoti lagi. Pergi rebus air di panci besi besar. Aku mau bikin susu kedelai untuk menyambut tamu. Kalian pergi ke hutan petik buah-buahan liar. Raja, bagaimana Anda tahu ada tamu datang hari ini? Zhao Sandao dari desa King Feng turun gunung untuk mengumpulkan kacang. Aku menyuruh Gagak mengikutinya. Baru saja Gagak melaporkan. Zhao San tidak hanya membawa rombongan pengangkut kacang. Tapi di belakangnya juga ada belasan teman dari dunia persilatan yang menunggang kuda Gagak. Membawa pedang tersandang. Melihat aura itu, mereka pasti datang untuk kita. Tamu dari dunia persilatan, pasti datang untuk membunuh Anda? Bukan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mereka tidak mengenal saya, selama saya menyambut mereka dengan sopan. Dan membujuk mereka dengan kebajikan. Mereka pasti akan tersentuh oleh ketulusan saya. Duduk bersama saya dan minum-minum. Bos Zhao. Anda yakin, Raja Singa yang kepalanya jadi roh ini bersembunyi di gunung angin hitam ini? Kakak pendekar yang benar-benar nyata. Monster itu bermuka hijau bertaring tajam. Dia mengaku sebagai sarjana. Saya dipaksa olehnya untuk mengantar makan. Berkat bertemu beberapa pendekar hebat. Kalau tidak hari ini pasti celaka besar. HMPH. Seekor bangkai busuk berani mengaku sebagai sarjana. Hehe, kakak ketiga benar. Bahkan iblis kekeringan 1000 tahun saja kita tebas. Masih takut pada zombie tanah? Jangan lengah. Di surat perintah hadiah dari prefektur tertulis, Raja hantu ini bisa meremukkan Fajra dengan tangan kosong. Tidak takut pada sulur penahan zombie biasa. Nanti naik gunung, jangan banyak bicara. Nomor 2 dan 3 gunakan jimat untuk mengunci posisi. Nomor 4 dan 5 gunakan jaring besi untuk menjebaknya. Sisanya serahkan padaku. Kakak sulung tenang saja. Tidak sampai setengah jam. Pasti akan membuatnya terpisah kepala dan badan. Ada teman datang dari jauh. Asyik banget. Gue Li Fan. Sarjana di tahun pertama Sun 3 hari lalu. Udah sering dengar nama 7 pendekar Jiangnan yang melegenda. Hari ini para pendekar datang ke Gunung Angin Hitam. Bikin gunung sepi ini jadi makin bersinar. Ayo silakan
Kok suasananya serem banget sih? Kakak, kita salah tempat ya? Bikin-bikin hantu. Setan jangan sok jago di sini. Kamu pikir pakai baju manusia, terus ngomong kayak manusia. Bisa nutupin sifat aslimu? Gua 7 iblis Jiangnan hari ini mau menegakkan keadilan. Ngebunuh lu sumber bencana ini. Aduh zaman makin aneh, orang makin gak bener. Gua udah tulus ke bulan. Tapi bulan malah nyorot selokan. Para jagoan sekalian. Saya tulus mau berteman sama kalian. Nih tehnya udah siap. Buahnya juga udah dicuci bersih. Ada salah paham apa nih? Duduk ngopi sambil ngobrol kan enak. Merusak hubungan. Siapa sih yang mau temenan sama zombie? Bang jangan buang waktu ngomong sama dia. Astaga kasar banget. Parah banget kasarnya. Abang ini lumayan kuat juga. Cuma ngandelin tenaga doang, nggak ngerti pakai jurus kekuatan palu meteor ini bahkan belum setengahnya keluar. Bertemu adalah takdir. Karena kamu tidak mau minum teh, maka aku akan memberimu sedikit bimbingan gratis. Anggap saja sebagai obrolan antar teman. Aduh. Si keempat. Bentuk formasi gunakan jurus dalam. Langit dan bumi tanpa batas. Api berkobar membakar terik. Nona Liu, penguasaan apimu lumayan bagus. Udara dingin akhir musim gugur sangat kental. Tulang-tulangku ini terasa agak kaku. Hahaha apa, panggang sedikit dengan apimu ini. Juga bisa menghilangkan kelembapan. Sangat nyaman, tidak mungkin badai 72 tebasan. Kakak ini, tangan pijatmu sungguh ahli. Terutama pukulan di titik Jianjing dan Kuci itu. Bahuku yang kaku setengah bulan. Ternyata bisa kamu buat lemas. Makasih banyak. Kakak gak bisa ngelawan. Ini beneran gak bisa dilawan. Dia ini kayak reinkarnasi biksu sakti Mandragunaya. Semua pecundang minggir sana. Monster rasakan pedang pembelah langitku ini. Kata si bijak, tanpa pengetahuan tak bisa berdiri teguh. Kakian kamu galak banget sih. Sesama teman sebaiknya lebih sopan dong. Ini kok bisa gini? Kakian pedangmu terlalu berat. Aura jahatnya terlalu kuat, nggak cocok buat cari teman. Ilmu nggak seberapa. Baiklah, aku mengaku kalah. Para pendekar sekalian, sudah cukup marahnya. Sekarang kita bisa duduk santai sambil minum teh. Jadi teman nih. Kamu maksudmu apa sih? Da Qiang nawarin teh. Ini bukan nyari teman. Ini namanya maksa beli maksa jual. Makasih banyak udah nganggep aku teman Kak Li. Oke aku terima. Jago banget Kak Li. Teh ini wangi banget. Hahaha. Asik banget ada pepatah bilang kalau di lautan ada teman. Jarak sejauh apapun terasa dekat. Kak Ye Nona Liu, semua saudara-saudaraku, mulai hari ini, kalian semua adalah teman terbaikku Li Fan di Gunung Angin Hitam. Kalau nanti di dunia persilatan ada kesulitan, datang aja cari aku. Makasih banyak ya Kak Li. Bos besar Zhao. Iya. Hamba. Lebih baik bertemu secara kebetulan, hari ini aku berteman dengan 7 iblis Jiangnan. Bos Zhao ayo minum juga. Terima kasih atas hadiahnya Tuan Xiu Chai. Baiklah karena kita semua teman, aku tidak akan menahan kalian lebih lama lagi. Lagi pula hari sudah larut, jalan gunung sulit dilalui. Da Qiang antarkan tamu-tamuku. Sekalian bawakan 50 cangkul itu untuk teman-teman. Hah? Si Xiu Chai yang sok suci ini Raja Singa. Ternyata lumayan lucu juga. Kak Li pamit dulu. Maaf tidak bisa mengantar jauh. Sering-seringlah berkunjung ya. Lihat kan aku benar. Mentimun yang dipaksa pun ternyata manis juga. Yang penting Anda senang. Lain kali kalau berteman jangan bikin orang sampai ngompol lagi ya. Bupati Wang, Anda bilang daerah terpencil ini melahirkan keluarga kaya raya Wang. Panglima ini bergegas datang siang malam. Namun setibanya di sini ku dengar monster itu hanyalah seorang sarjana yang berubah. Panglima Istana Kekaisaran mohon periksa.
Monster itu memang seorang sarjana semasa hidupnya. Namanya Li Fan, tapi setelah dia berubah menjadi zombie, dia tidak hanya mempertahankan akal sehatnya, kekuatannya pun luar biasa besar. Wah, bahkan bandit dari King Feng Village dan 7 pahlawan Jiangnan. Pendekarian, apa yang kalian lakukan? Jangan sebut-sebut lagi, aku tidak mau melakukan pekerjaan ini lagi, kembalikan uangku. Kuduga siapa? 7 iblis Jiangnan yang terkenal itu. Setelah pergi ke Gunung Heifeng mereka kembali dan menjadi petani penyewa. Kau tidak mengerti apa-apa. Berbicara sambil berdiri tanpa merasakan sakitnya. Itu sama sekali bukan zombie. Palu meteor milikku dihancurkan menjadi kue besi. Berani sekali, sekelompok orang awam di dunia persilatan. Belajar seni bela diri tapi tidak mahir. Ketakutan oleh bangkai busuk. Berani menggonggong di hadapanku pemimpin pasukan. Pemimpin pasukan Yan Kuangtu, tanya padamu, apakah monster itu menggunakan sihir jahat? Tidak ada sihir, tidak ada jimat, tidak ada kabut beracun. Apakah mereka memanggil gerombolan zombie dari seluruh gunung untuk menyerang kalian? Tidak juga, zombie-zombie itu hanya berdiri di samping dan tertawa pada kami. Dia juga membuatkan kami sup kacang. Hahaha. Sungguh lelucon terbesar di dunia. Bangkai busuk, meminta kalian minum sup kacang. Kakakku bilang itu benar. Dia tidak hanya memaksa kami minum sup, mau jadi teman kita juga. Kalau kita gak minum, dia bakal maksa. Dia serem banget. Dipermainin sama siluman kayak gini. Bikin malu orang hidup banget. Panggil prajurit, sampaikan perintahku. Kumpulin 300 pasukan spesial. Hari ini kita serbu Gunung Angin Hitam. Ketemu langsung sama si tukang sihir itu. Pergi sana, pergi. Ada lagi yang pergi, nganterin. Kata sang guru, tanpa belajar sopan santun seseorang takkan bisa tegak berdiri. Karena kita sudah menetap di Gunung Angin Hitam ini, kita tidak bisa lagi hidup sembarangan seperti dulu. Makan daging mentah, meskipun tubuh kita kaku, tapi moral di hati kita jangan sampai kaku. Aku si sarjana ini akan mengajari kalian. Pelajaran pertama, membungkuk hormat. Sopan santun menyambut tamu, saat ada teman manusia datang ke gunung. Jangan menyeringai, jangan menggigit, harus tersenyum, membungkuk memberi salam. Paham? Ayo semua. Tumpuk kedua tangan. Raja Agung. Tubuh dan rambut, diterima dari orang tua, tidak berani menyakiti. Kamu ceroboh sekali. Jangan ketawa, terus membungkuk. Raja ini terlalu kejam. Dakiang, kamu gak ngerti. Semua orang punya prasangka. Aku mengajari mereka sopan santun, adalah untuk membuktikan bahwa kita juga makhluk yang masuk akal. Raja, ada masalah, ada masalah. Ada apa terburu-buru tidak sopan? Sekelompok besar orang sedang menyerbu gunung kita. Lebih dari 300 orang semuanya mengenakan baju zirah berat berwarna merah tua. Membawa panji penekan mayat, yang memimpin terlihat sangat garang. Di tangannya ada jaring besar yang bersinar keemasan. Datang dengan ganas. Habislah, 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 habislah. Pasti pasukan elit dari prefektur sudah tiba. Kita benar-benar harus kabur kali ini. Lebih dari 300 orang. Juga membawa jaring bersinar. Tampaknya pengadilan Dagan akhirnya mengirim orang. Tapi cara menjamu... Mereka datang untuk menjerat nyawamu. Jangan panik, semua orang siap siaga rapikan penampilan. Berbaris, tambahkan air ke panci. Besarkan apinya, rebus lagi 50 kg kedelai. Hari ini kita akan menyambut tamu agung dari jauh dengan semangat paling membara. Tuan pemimpin. Di depan sana adalah tambang terbengkalai. Kenapa ada asap dapur di gunung ini? Monster itu sudah bisa masak juga? Tapi itu cuma monyet pakai mahkota. Monster itu dulunya seorang sarjana. Semakin sombong makhluk aneh ini, semakin tragis kematiannya. Ah. Saya Li Fan. Sarjana dari tahun pertama Tianxun di Dakian. Saya sudah lama mendengar nama. Hari ini kalian datang ke Gunung Angin Hitam. Sungguh membuat gunung tandus ini bersinar. Kalian pasti haus setelah mendaki gunung. Kenapa tidak duduk dulu minum sup kedelai hangat untuk menghilangkan dahaga? Ini. Monster ini bisa bicara. Iblis berani.
Daging busuk ini pantasnya jadi teman saya, saudara. Memakai baju sarjana ini. Kamu pikir kamu masih manusia? Tuan pejabat, perkataan Anda keliru. Semua makhluk punya roh. Saya Li meskipun berubah jadi makhluk aneh, tapi tidak pernah berbuat jahat. Kalian datang langsung teriak bunuh. Bukan cara pejabat kerajaan bertindak. Kenapa kita tidak duduk dan bicara baik-baik? Bicara apaan kau bangsat? Pasukan langit dengarkan perintah. Jaring pelindung 9 yang terbentang. Hahaha. Iblis terbunuh. Raja, hati-hati, jaring itu mencurigakan. Menjaring orang berbakat itu bagus. Sayang gampang bikin rusuh. Terperangkap jaring 9 yang bahkan mayat hidup 1000 tahun pun akan meleleh jadi genangan darah oleh energi yang dalam sekejap. Hahaha, tarik jaringnya. Ikat dia erat-erat. Ah, bahan jaring kalian bagus juga. Benang emas campur benang tinta. Sangat kuat. Kalau dipakai buat mancing, pasti dapat banyak. Sayang banget kalian malah pakai dia buat ngejebak aku. Kata orang bijak, jangan lihat yang gak sopan. Jangan dengar yang gak sopan. Kalian main kasar aja ngerusak bajuku. Ini gak sopan banget. Hari ini aku si jenius ini bakal ngasih kalian pelajaran. Soal apa itu namanya balas budi yang benar. Buka buatku. Apa? Nggak mungkin. Gimana bisa badan manusia merobek jaring emas langit? Soalnya aku udah bukan manusia lagi. Iblis, aku bunuh kamu. Pedangmu terlalu ringan. Nggak pantas buat gue gelitikin. Kata si bijak, apa yang nggak lo mau? Jangan lo lakuin ke orang lain. Karena kalian suka main pedang. Rasain nih akibatnya. Siapa yang ngalangin gue? Nggak tahu sopan santun. Lindungi pemimpin. Aduh, aduh. Monster, jangan sombong. Diam kau. Panglima ini. Pukulanmu barusan gak sopan sama sekali. Kata pepatah badan dan rambut. Dapat dari orang tua, kamu kurang ajar begini, sungguh mencoreng nama baik. Ini namanya datang tadi undang pulang tadi antar, itu gak sopan. Jangan bengong aja. Ambil sup kedelai di panci sana. Jangan kurang ajar. Para pejabat sekalian, karena sudah selesai memotong, sekarang kita bisa duduk dan berteman baik kan? Lo mau apa sih sebenarnya? Prajurit boleh mati tapi nggak boleh dipermalukan. Aku cuma mau berteman. Aku udah bilang tadi, asal kalian minum semangkuk sup ini dan ngakuin kalau kalian temennya Livan. Masalah hari ini bakal dilupain. Semuanya damai biar dapat rezeki. Kalau kau nggak mau minum pas ditawarin.
Ya terpaksa minum pas dihukum. Aku orangnya sabaran. Nggak suka bunuh orang. Tapi kalau kalian nggak mau jadi temanku, ya aku terpaksa nahan kalian di gunung angin hitam ini. Tiap hari nemenin aku diskusi kitab klasik. Oke aku minum. Jadi temenmu, hahaha bagus. Kakak Huang Fu emang orangnya asik. Karena kita teman lagi susah. Harusnya kita bantu dong kan? Kamu mau ngapain? Dakiang, iya, Raja Perintah. Ambilkan 300 alat pertanian besi yang dikirim teman-teman dari desa King Feng sebelumnya. Ambilkan 300 alat pertanian besi yang dikirim teman-teman dari desa King Feng sebelumnya. Bawa ke sini, karena kita teman. Lihat gunung Heifengku yang sedang bangkit dari nol. Kalian semua para pejabat adalah orang yang berlatih bela diri. Penuh semangat, hari ini tinggallah di sini. Bantu aku membajak ratusan hektar tanah tandus ini. Pasukan elit dari Zhen Husi yang terhormat. Membajak dan menanam kedelai untuk zombie. Bagaimana apa, kakak Huang Fu tidak mau? Mau, di antara teman, seharusnya begitu. Pengetahuan adalah kekuatan. Cara Raja Xiu Chai berteman benar-benar bikin repot. Sang komandan, kawan-kawan kami benar-benar tidak tahan lagi. Monster itu benar-benar gila. Diam. Ayo kita kabur. Bawahan sudah mengamati. Raja mayat Li Fan itu juga zombie. Buku kuno mengatakan, para zombie menyerap energi yin bulan. Meskipun energi yin paling kuat saat tengah malam. Tapi saat itulah tubuh mereka paling kaku. Dan pikiran mereka paling kacau. Ayo kita manfaatkan sekarang untuk turun gunung dalam gelap. Selama kita masuk kota, kumpulkan pasukan pemadam kebakaran dari prefektur. Pasti bisa meratakan gunung angin hitam ini. Oke, bangunkan kawan-kawan. Kita keluar diam-diam. Iblis adalah seni iblis itu sendiri. Walaupun bisa ngomong dikit soal orang suci, tetap aja gak bisa ubah sifat benda mati. Entar kalau gue bawa pasukan senjata api balik, kepala botak lo gue bikin hidup. Seribu satu. Kota 1002. Apa yang dia lakukan? Batu itu terbuat dari kertas kan? Seribu 8. Ho, pekerjaan rumah hari ini sudah selesai. Teman-teman sekalian, malam panjang. Tak bisa tidur nih. Kalian semua juga mau bareng Li memperkuat badan kan? Li Fan, jangan sok sedih deh. Kami adalah pejabat kerajaan. Berani banget menahan kami di sini seumur hidup jadi budak. Kamu tidak takut dihukum mati sekeluarga? Kakak Huang Fu, kamu bicara begitu jadi asing. Kata sang guru, datanglah maka tenanglah. Teman-teman sekalian, karena kalian, gue nggak bakal nahan kalian seumur hidup. Nanti kalau kedelai di gunung ini panen raya, gue bakal kasih kalian masing-masing 1 gerobak kedelai. Pulang ke kota dengan megah. Siapa yang mau kedelai jelekmu itu? Monster, gue lawan lo. Adik kecil ini agak pemarah. Gue Li Fans semasa hidup gue seorang terpelajar. Paling mengutamakan persuasi dengan kebajikan. Gue melatih fisik gue setiap hari. Bukan untuk membunuh, hanya agar saat bertemu orang yang gak masuk akal, bisa membuatnya diam mendengarkan gue selesai bicara. Kalau kalian gak mau pulang tidur, malam ini, kita adakan saja di tepi jurang ini. Sebuah pertemuan diskusi analek Konfusius. Siapa yang bisa menghafal seluruhnya? Gue turunin dia sekarang. Kakak Huang Fu, kamu pemimpinnya. Kamu duluan. Ziri. Monster jangan sombong. Salah. Ziri. Belajar tanpa mikir itu sia-sia. Kakak Huang Fu, kamu gak serius nih. Kalian. Kita langsung balik tidur aja. Besok pagi pasti bangun tepat waktu buat ngolah tanah. Bener banget. Anak ini bisa diajarin. Kak Huang Fu. Udah malam. Besok masih harus ngolah tanah. Istirahat lebih awal ya. Jangan sampai punya pikiran yang gak realistis lagi. Jalan di gunung angin hitam ini gak gampang.
Raja, aura berat banget, lebih kuat dari bau badanmu. Ini gerombolan mayat. Dan juga, ada makhluk buas. Raja, itu Jenderal Zirah Darah dari gunung sebelah. Itu benar-benar pembunuh berdarah dingin. Penghuni lama 1000 tahun. Dia dengar Gunung Angin Hitam kita punya tuan baru. Masih menyimpan banyak peralatan besi. Hari ini sengaja datang untuk merebut wilayah. Habislah. Semuanya habis. Benda ganas seperti ini, bahkan di masa kejayaanku, membawa pasukan besar pun belum tentu bisa menahan. Hari ini kita semua akan mati di pegunungan liar ini. Tanah itu. Harapan yang kupersiapkan untuk menumbuhkan bibit kedelai unggul. Kalian para barbar. Berani menginjak keringat temanku. Berani merusak ladang bagus Gunung Angin Hitamku. Palu besi. Siap siaga, hadapi musuh. Tidak tahu sopan santun seperti binatang. Menurut Konfusius, teman datang dari jauh. Sapa dulu ibunya. Hari ini, gue bakal ajarin kalian. Apa itu tinju sakti mandraguna. Hati-hati, itu senjata iblis. Balas budi dong. Kekuatan angkat gunung. Semangat menaklukkan dunia. Kau, latihan ilmu sesat apa sih kau? Gue nggak latihan ilmu sesat. Gue cuma squat 1000 kali sehari. Angkat batu 1000 kali. Push up 1000 kali. Sekalian. Jaga pikiran tetap positif tiap hari. Baca beberapa kitab suci aja. Sekarang, mari kita bahas soal ganti rugi. Nyawa dibayar nyawa, utang dibayar utang. Anak buahmu yang gak punya sopan santun itu, merusak barang bagus yang teman-temanku susah payah cari seharian. Menurutmu soal urusan ini, mau diselesaikan gimana? Aku ganti rugi. Aku punya emas dan perak di gua. Semua buat kamu. Aku gak butuh emas dan perak. Gunung Angin Hitamku ini, sedang butuh banyak tenaga kerja untuk menambang. Aku lihat badanmu lumayan kuat. Ratusan sampah bawahanmu itu, walaupun otaknya nggak encer, tapi lumayan kuat juga tenaganya. Mulai hari ini, kamu jadi komandan besar tim tambang Gunung Angin Hitamku. Aku akan ganti rugi. Para zombie bawahanmu itu, semuanya masuk kamp kerja paksa. Siapa yang berani malas, gue remuk jadi gepeng. Buat narik napas harimau gue. Ngerti kan? Maaf ya bikin pada ketawa. Orang desa. Nggak ngerti aturan. Ganggu istirahat kalian. Kak Li. Huang Fuao kayak katak dalam sumur. Nggak tahu di dunia ini, masih ada orang hebat kayak Kak Li yang membuktikan pejabat korup dan bajingan di dunia ini. Orang-orang munafik, lebih menjijikkan daripada gelombang pasang yang ganas ini. Meskipun saudara Li berada dalam kegelapan, tapi tindakannya terang dan jujur, penuh kasih sayang dan keadilan. Bahkan untuk sepetak tanah yang kita buka, tidak ragu untuk berperang dengan Raja Hutan. Aku Huang Fuao mengaku kalah. Jika saudara Li tidak keberatan dengan ketidaksopanan kami, mulai sekarang, aku Huang Fuao, dan 300 pengawal Tianluo ini, adalah teman-teman Gunung Angin Hitam. Saudara-saudara dengan tulus, ingin berteman dengan saudara Li. Bersedia berteman dengan saudara Li, melalui api dan air. Tidak akan ragu. Bagus. Oke, kakak Huang Fu terlalu sopan. Karena kita teman, mulai sekarang di Gunung Angin Hitam ini, selama aku Li Fan masih punya kacang kedelai untuk dimakan, pasti tidak akan kekurangan kuah untuk kalian semua. Dakiang, Sop, kakak harimau, cepat siapkan panci terbesar itu. Raja. Kata sang guru. Bertempur tanpa mengajar berarti membuang mereka. Semalam kalian tanpa pandang bulu, menyerbu perkemahanku. Menginjak-injak teman-temanku, sawah yang sudah digarap baik-baik. Ini namanya tidak tahu sopan santun. Siapa namamu? Raja Hui Hui. Dulu aku seorang perwira pembuka jalan dakian. Hal-hal di masa lalu, bagaikan asap yang berlalu. Kata sang guru yang berlalu bagaikan air sungai.
Karena sekarang kau bergabung dengan kami di Gunung Angin Hitam. Kau harus punya nama yang pantas. Melihatmu ungu kehitaman. Mulai sekarang, ku panggil kau si hitam tua. Si hitam tua, kenapa? Kamu gak terima? Terima. Si hitam udah nyerah. Terasa ada aura, kembali ke alam, kesucian. Bagus banget. Mulai hari ini, Gunung Angin Hitam tak punya raja mayat. Juga tak punya jenderal. Cuma petani, penambang dan peternak. Kalian memang sudah jadi daging busuk. Tapi begitu masuk gerbang Gunung Angin Hitamku, harus patuhi aturan Gunung Angin Hitamku. Aturan pertama, kendalikan diri kembali ke sopan santun. Sama sekali dilarang menyerang orang hidup. Siapa berani menyentuh sehelai rambut pun dari teman-teman hidupku ini, akan kuremukan seluruh tulang-tulangnya. Seinci demi seinci sampai jadi bubuk. Untuk pupuk pohon kedelai, Kakak Li sungguh mulia. Kami para pengawal langit, juga tak akan bikin masalah. Ingin bersama kalian, kakak-kakak mayat hidup rukun damai. Kakak Huangfu sopan sekali. Si hitam, kau bawa anak buahmu yang sembrono itu. Sebelum matahari terbenam hari ini, aku mau kalian balik tanah ini lagi. Kalau nggak selesai siap-siap kena hukuman keluarga. Raja, aku kan iblis 1000 tahun. Aku jago perang tapi nggak bisa garap tanah. Aku nggak bisa. Nggak bisa, bisa belajar. Kata orang bijak rajin belajar. Nggak malu nanya. Belajar kita belajar sekarang? Anak-anak buahku, ambil cangkul kalian semua. Hei kamu di sana, iya kamu. Angkat cangkulnya lebih tinggi. Tanahnya udah digali sih, tapi ada masalah gede nih. Bilang. Anak-anak baru ini. Beda sama 50 saudara kita yang lama. Beda. Mereka terbiasa hidup liar di gunung. Makan daging mentah dan minum darah segar setiap hari. Sekarang Anda menyuruh mereka makan kedelai. Mereka sama sekali tidak bisa menelannya. Tadi saya lihat beberapa zombie. Sambil menggarap tanah sambil ngilal. Mata mereka melotot, melihat paha para prajurit itu. Konfusius berkata makanan dan seks adalah keinginan terbesar manusia. Karena mereka ingin makan daging. Kalau begitu beri mereka makan daging. Yang mulia, Anda benar-benar berencana membiarkan mereka menggigit orang? Bukankah Anda baru saja mengatakan untuk menahan diri dan kembali ke kesopanan? Ada begitu banyak burung dan binatang di gunung. Bukankah itu cukup untuk mereka makan? Tapi yang mulia, lebih dari 1000 mulut ini. Walaupun semua kelinci dan ayam hutan di Gunung Heifeng ditangkap, nggak bakal cukup buat makan beberapa hari loh. Makanya, jalan pembangunan berkelanjutan. Menangkap semua ikan di danau. Nggak bakal dapat apa-apa. Si hitam. Kemari. Raja membalikkan badan dengan baik. Tidak malas. Dari pasukanmu, pilih 300 orang yang larinya cepat. Badannya masih utuh. Untuk apa dipilih? Akan ada perang. Pergi tangkap babi hutan. Tangkap babi. Harus ditangkap hidup-hidup, jantan dan betina. Ingat, jangan digigit sampai mati. Kakak harimau. Kau adalah penguasa gunung ini. Kau paling tahu kebiasaan babi hutan. Kau pimpin mereka ke hutan belantara. Usir semua babi hutan itu. Keluar dari sini. Ini akan merepotkan Komandan Huangfu dan saudara-saudara penjaga langit. Kak Huangfu. Ada perintah apa Kak Li? Gunung Angin Hitam perlu dibangun kembali. Aku berencana membangun peternakan babi di sana. Pekerjaan menumpuk batu membangun tembok dan merencanakan kandang babi. Para budak itu otaknya lamban. Tidak bisa melakukan pekerjaan detail. Masih harus mengandalkan Kak Huangfu dan saudara-saudara sekalian. Kenapa Kak Huangfu merasa terbebani? Tidak terbebani. Kak Li melakukan ini untuk mengendalikan para budak dan membawa manfaat bagi rakyat.
Kebajikan sebesar ini, apa artinya kami para prajurit membangun kandang babi? Saudara-saudara bangun dan angkat batu untuk membangun tembok. Tugas raja selesai. Kami para bawahan berlarian di seluruh gunung. Bahkan babi jantan yang sedang kawin. Tidak ada yang terlewat. Kerja bagus. Kakak Huang Fu kandang babinya sudah jadi? Tenang saja Kakak Li. Dibangun pakai cara mendirikan kemah di militer. Semua pakai batu besar ratusan kilo. Disusun tanpa semen. Jangan bilang babi hutan. Bahkan gajah pun takkan bisa mendobraknya. Masukkan semua babi hutan ke dalam. Raja benar-benar tidak makan? Sekarang makan sekali. Pelihara mereka agar beranak. Nanti kita bisa makan daging babi setiap hari. Tapi sebelum itu, ada yang ingin kukatakan, kata sang bijak saat langit hendak menurunkan tugas besar pada seseorang. Pasti akan menguji hati mereka, melatih otot dan tulang mereka. Mulai hari ini, selain setiap hari mencangkul dan memberi makan babi, semua zombie kalian, setiap hari harus sama gue. Latihan fisik selama 2 jam. Zombie juga harus latihan. Bener banget, setiap orang pilih batu nggak kurang dari 200 jin. Angkat ke atas kepala, squat 500 kali. Apa? Ada masalah? Bangkit. Kata orang bijak, apa yang tidak kamu inginkan untuk dirimu sendiri, jangan lakukan pada orang lain. Aku mengangkat batu puluhan ribu jin setiap hari. Jongkok 1000 kali. Membiarkan kalian mengangkat 200 jin dan jongkok 500 kali. Berlebihan? Tidak berlebihan raja bijaksana. Satu. Hubungan raja dan rakyat bagai ikan dan air. Seperti menolong rakyat. Orang zaman dulu tidak menipuku. Babi hutan itu udah nyium bau darah nih. Berhenti, raja punya perintah. Dilarang membunuh. Siap-siap keluarkan pedang. Nyari mati. Kembali ke diri sendiri, kendalikan diri, dan kembali ke kesopanan adalah kebajikan. Lapar nih. Mau makan daging. Dagingnya ada di sini. Darahnya juga ada di sini. Siapa yang berani maju ngambil sepotong? Kepalanya bakal gue puter. Raja ini terlalu kejam. Ketika langit akan menurunkan tanggung jawab besar. Pertama-tama ia akan menguji hati dan pikirannya. Bahkan naluri ini. Babi ini serahkan padaku untuk diolah. Malam ini semua saudara akan minum sup daging. Dia bukan sedang melatih binatang. Dia sedang mendidik mereka. Menggunakan kekerasan paling murni untuk menciptakan aturan. Menggunakan akal paling teguh untuk menekan naluri. Monster ini benar-benar berhasil mengubah sekelompok daging mati yang hanya tahu membunuh. Menjadi pasukan yang disiplin. Kakak Li. Kakak Huang Fu punya masalah ya? Kakak Li seumur hidupku. Aku sudah melihat banyak orang hidup yang mengaku sebagai sekte terhormat. Mereka penuh dengan kebajikan dan moralitas. Tapi di belakang layar mereka adalah pencuri dan pelacur. Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ambil contoh saja Bupati Wang di Kabupaten Qingxi. Bahkan berani menggelapkan makanan bantuan bencana dan tentara dari Departemen Militer kota kita. Tapi aku di pegunungan liar ini. Tapi aku malah di tempat terpencil ini. Di sekumpulan zombie yang ditinggalkan dunia. Aku melihat semacam aturan dan kepercayaan yang sangat murni. Kak Li Gunung. Sejak dulu aku rajin belajar. Selalu ingin jadi pejabat negara, membantu raja yang bijaksana, menciptakan zaman yang aman sentosa, di mana pintu tak perlu dikunci di malam hari, dan barang yang jatuh takkan diambil orang. Sayangnya aku sudah mati. Dan jadi begini, setengah manusia setengah hantu. Zaman sekarang pemerintah tak adil, pejabat korup tak adil, bahkan rumah sakit ini pun tak adil, karena mereka semua tak adil.
Maka aku akan pakai tinjuku untuk menciptakan tempat yang adil. Aku akan mendirikan di Gunung Angin Hitam ini sebuah surga bagi kaum terbuang. Tidak menggigit, tidak berbuat jahat, mandiri. Kakak Huang Fu, kau adalah pasukan elit Dakian. Jika kau ingin pergi, besok aku akan minta si hitam mengantarmu turun gunung. Kak Li, kandang babi di Gunung Angin Gelapmu itu kurang kokoh ya. Besok aku ajak anak buahku ke belakang gunung cari batu tulis hijau. Kita perluas kandang babi itu 2 kali lipat. Nanti pas musim semi tiba, gue mau makan babi panggang utuh. Hahaha, bagus. Dengan bantuan Kak Huang Fu, mimpi besar Gunung Angin Gelapku bakal terwujud.